Hi guys, it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian buku-buku apa aja yang aku beli di bulan April lalu. Totalnya itu ada 10 buku. Jadi kalau kalian penasaran buku-buku apa aja yang aku beli dan aku bakalan baca juga blurbnya untuk kalian, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Oke, jadi ini lumayan berat. Aku kasih tunjuk sekali aja. Oh, jadi ini adalah buku-bukunya. Totalnya itu ada 10 buku. Sedikit cerita dulu, aku sempat pergi ke Jakarta dan juga Bandung bulan lalu, dan di Bandung aku visit Togamas dan aku dapat satu buku di sana. Terus pas aku ke Jakarta, aku ada pergi ke Periplus, aku dapat 2 buku di sana. Jadi ya, keduanya adalah pertama kali aku pergi gitu loh. Pertama kali ke Togamas, pertama kali ke Periplus. Oke, kita mulai dulu dari yang di Togamas. Jadi aku dapat satu buku di sana. Itu adalah ini lumayan terkenal, seharusnya kalian tahu, itu adalah Filosofi Teras by Henry Manapiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Begitu tulisannya. Aku kurang tahu sebenarnya ini tentang apa, tapi yang aku tahu ini non-fiksi gitu ya, dan lumayan populer. Aku bakal bacain blurbnya. Apakah kamu sering merasa khawatir akan banyak hal, baperan, susah move on, mudah tersinggung dan marah-marah di sosial media maupun dunia nyata? Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoicisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Seperti biasa, aku kalau belanja buku itu ya kalau aku ngelihat banyak yang ngebahas, aku jarang banget baca blurb. This time I bought this karena dia terkenal tentunya, dan setelah aku baca blurb, and I think this is my first time reading blurbnya, I think this will be interesting. By the way, soal harga, ini tuh harganya 98.000, tapi karena Togamas, jadi aku dapet diskon 5% untuk buku ini. Totalnya segini. Love banget sama Togamas karena banyak diskon dan di sana buku-bukunya juga lumayan lengkap. Oke, jadi ini adalah belanjaan aku di Bandung. Terus next ini ada belanjaan pas aku pertama kali mengunjungi Periplus. Charlotte's Web, I think this is classic. Ini klasik bukan sih? Aku kayaknya sering banget ngelihat YouTuber luar bilang kalau ini tuh bagus. Nah, Charlotte Webs ini bercerita kayaknya sih tentang si Spider ini yang sering menuliskan perasaan dia ya. Ya, menceritakan perasaan si Spider ini tentang perasaannya terhadap si babi ini, kemudian juga menceritakan perasaan si anak perempuan ini terhadap si babi. Keduanya masing-masing sayang banget sama si babi. Kayaknya sih gitu ya, pas aku baca blurbnya, jadi aku translatekan kira-kira seperti itu. Jadi sepertinya children's book, and I love children's book, you guys know that right? So yeah, I'm pretty excited for this one. Apalagi ini juga kayaknya tipis, sepertinya bakalan menarik sih. Kita next, ini ada buku selanjutnya juga yang aku beli di Periplus, The Ogress and the Orphans. Ini tuh buku by Kelly Barnhill, pengarang yang sama dengan The Girl Who Drank the Moon, yang aku juga suka banget karena puitis dan juga magical. Jadi ini semacam fantasi gitu ya, The Girl Who Drank the Moon. Jujur aja pas aku ngelihat buku ini, aku tuh tertarik karena covernya cantik, cakep, dan sepertinya aku belum pernah ngelihat orang-orang atau booktuber luar nge-review buku ini ya. Tapi pas aku baca Kelly Barnhill, aku tuh langsung nggak hesitate lagi, langsung aku ambil gitu. Nah, aku ada sedikit baca blurbnya, cuman aku sedikit lupa. Jadi ini tuh bercerita tentang si ogre yang
pekerja keras, baik, dan juga murah hati. Dia juga lebih mencintai orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan ini bisa menjadi masalah tentu saja, tapi bisa juga menjadi sebuah solusi. Sepertinya sih antara persahabatan dari si Ogress dan juga si anak yatim piatu ini. And I have a soft spot untuk anak yatim piatu. Rata-rata bacaan favorit aku itu pasti karakter utamanya itu adalah yatim piatu, kayak Anne of Green Gables, Nobody's Boy, Emily of New Moon, dan masih banyak lagi. Dan ini orphan juga. I have high expectation for this, apalagi ini juga Kelly Barnhill. So yeah, I expect good things from this one. Oh ya, mengenai harga Charlotte's Web ini harganya 146.000, kemudian yang ini Ogress and Orphan 158.000. Dua-duanya bahasa Inggris, lumayan. Sedikit curhat lagi teman-teman, jadi pertama kali ke Periplus gitu ya. Ya, aku seneng karena banyak banget buku-buku impor gitu ya dari sana, banyak banget yang populer juga. Aku sampai bingung mau ngambil yang mana, tapi aku takut kewalahan. Aku takut budgetnya melebihi aku gitu. Jadi aku juga pandai-pandai lah memilahnya, dan aku dapat 2 buku ini and I'm very satisfied. Oke, ke-7 buku lainnya ini adalah buku-buku yang aku beli pas di Shopee THR gitu ya namanya, bukan sih, tanggal 25 lalu. Dannya udah datang gitu loh, bahkan ada yang sudah aku selesai baca gitu. Salah satunya ini adalah Anchika. Ini kalian bisa lihat review singkatnya di video aku yang sebelumnya yang ini, dan aku bacain blurbnya sedikit. Dia memang punya masa lalu, tetapi saya punya Dylan, Anchika. Anchika ini pacarnya Dylan. Mereka saling mengenal setelah Dylan sudah tidak lagi berpacaran dengan Lia. Ya gitu deh, mau gimana lagi, drama kehidupan namanya juga. Pilihan dibuat, bisa benar, bisa salah. Kita ini hanya manusia dan hidup hanya permainan. Mendingan baca aja. Inilah kisah asmara Anchika dan Dylan. Mudah-mudahan menyenangkan. Dan menyenangkan banget, kalian bisa lihat sticky notes-nya. I love this book, I enjoy it a lot. Kalian bisa lihat review singkatnya di sini aja ya. Nggak mau kelamaan haul-nya, takut nggak keburu karena masih banyak buku lain. Next, ini ada Luka Dalam Bara by Bernard Batubara. Aku tertarik karena nama Bernard Batubara, kalau nggak salah dia udah terbitin banyak buku, dan hardcover everyone. Aku lupa sih aku dapat harga berapa untuk ini, tapi sepertinya lumayan murah gitu ya, jadi aku memutuskan untuk beli. Jadi ini sepertinya puisi teman-teman, tapi aku nggak tahu puisi atau bukan. Aku bacain blurbnya. Aku mencintainya karena ia mencintai kata-kata. Aku mencintainya lebih lagi karena ia mencintai buku-buku. Aku mencintainya karena ia adalah buku bagi kata-kata yang tidak bisa aku tuliskan. Aku mencintainya karena ia menjadi rumah bagi setiap kecemasan yang tidak perlu aku tunjukkan. Jadi kalau aku baca dari blurbnya, ya 60%, 70% aku rasa ini adalah puisi, kumpulan puisi dari Bernard Batubara. Dan untuk menegaskan hal tersebut, mari kita buka buku ini. Apakah aku benar atau salah? Oke, moment of truth. Apakah ini buku puisi? Kayaknya bukan, kayaknya salah deh. Bukan teman-teman, ini bukan buku puisi. Iya teman-teman, kayaknya iya deh. Oke, ini katanya ini semacam buku harian, diary teman-teman, fragmen-fragmen dari dia. Oke, menarik. Aku nggak pernah sih baca buku kayak gini. Tapi ini kayaknya bukunya udah lumayan lama ya teman-teman, karena udah sampai menguning gini. Aku cek harga deh, seingat aku nggak gitu mahal. Oke. Yang buku Anchika ini aku dapat seharga 67.000 dari 98.000. Jadi lumayan banget. Ya, good catch, nice catch. Nah, untuk Luka Dalam Bara ini dia dari harga 59.000 jadi 30.000, dan ini hardcover. Cakep sih. Tapi aku nggak berani expect segimana juga sih. Tapi aku seneng karena ini hardcover dan harganya juga terjangkau. Ini ada buku Sea Prayer. Ini tipis banget by Khaled Hosseini. Oke, penulis bestseller The Kite Runner. Aku punya teman dari Cina sana dan dia bilang
Salah satu buku favorit dia itu adalah The Kite Runner, yang sampai sekarang aku masih belum baca karena aku nggak ketemu bukunya dimanapun. Dan pas aku ngelihat penulis bestseller dari Kite Runner, aku langsung beli buku ini. Tapi kayaknya ini buku puisi juga deh teman-teman. Ini tipis juga dan katanya sih ada ilustrasi. Jadi aku beli seharga 35.000 dari 69.000 untuk buku ini. Buka lagi ya, aku penasaran. Sepertinya sih ini puisi. Kalau dari blurbnya, sayangku Marwan, kupandang lekuk wajahmu di bawah sinar bulan yang nyaris penuh. Anakku, bulu matamu bagaikan kaligrafi, tertutup dalam tidur yang nyenyak. Dan kukatakan padamu, genggam erat tanganku, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. I'm so sorry kalau suaraku kurang cocok untuk baca puisi, tapi aku yakin kali ini teman-teman, kalau yang sebelumnya kan diary ya, aku meleset tebakan aku, tapi kayak yang ini aku yakin ini buku puisi sih. Kita coba buka ya. Oke. Moment of truth. Ya, puisi teman-teman. Dan kan di sebelumnya ada bilang kayak ada ilustrasi gitu ya. Bagus banget guys, ini bagus banget sih. Suka aku, cantik teman-teman. Ya, dia ada puisi, terus ini ada ilustrasi, bagus sih. Suka, aku suka. Cakep. Nice. Wah, satisfying banget sih ini, satisfied. Aku puas banget beli buku ini. Jarang-jarang aku punya buku seperti ini. Ini kayak pertama kali deh yang punya ilustrasi sebanyak ini. Ada dapat pembatas bukunya juga lebih besar dari yang biasanya, kayak satu kepala aku panjangnya. Next, ini adalah buku yang aku beli juga di tanggal 25 lalu. Ini adalah Nevermore by Jessica Townsend. Ini aku beli seharga 73.500 dari 105.000, jadi dia dapat diskon juga. Rata-rata yang aku beli itu diskonan teman-teman. Aku kayaknya pernah ngelihat Steffi Books ya. Shout out to my friend. Kata dia buku ini bagus teman-teman, dan dia kayaknya seri gitu. Aku lumayan penasaran, jadi aku beli dulu yang pertama. Aku bacain blurbnya. Morrigan Crow tahu dia akan mati saat berulang tahun ke-12, tepat pada hari Eventide. Seperti halnya anak-anak lain yang lahir pada tahun yang sama, dia dituduh sebagai penyebab semua kesialan di kotanya. Dari kematian, cuaca buruk, kekalahan dalam lomba, sampai makanan basi. Namun, siapa sangka Eventide tiba 1 tahun lebih cepat. Dan siapa sangka pula bukannya maut, malah Jupiter North yang akan menjemputnya, membawa Morrigan kabur ke kota rahasia Nevermore. Sejenak Morrigan merasa aman, namun itu hanya sementara, karena tantangan lainnya telah menanti. Sebagai penduduk ilegal, satu-satunya cara bagi Morrigan untuk tetap tinggal adalah menjadi anggota Wondrous Society. Hanya 9 anak yang akan diterima di akademi bergengsi bagi anak-anak berbakat itu. Jadi, bagaimana mungkin Morrigan bersaing dengan ratusan anak hebat lainnya saat dia sendiri bahkan tidak mengetahui kemampuan yang dia miliki? Morrigan hanya ingin terlepas dari kutukan Eventide. Dia hanya menginginkan tempat yang bisa disebutnya rumah, orang-orang yang bisa dianggapnya sahabat dan keluarga. Sebegitu sulitkah? Oke. Sepertinya kayak macam ada sedikit unsur magic gitu ya di dalamnya. Kalau aku baca kayaknya setiap anak-anak di sini yang lahir di masa Eventide mungkin ada kekuatan gitu. Salah satunya adalah si karakter utama kita, Morrigan ini. Kayaknya menarik sih. Payung-payung gitu mengingatkan aku sama Umbrella Academy. Mereka juga masing-masing punya power gitu kan. Oke, nice purchase. I think I'm gonna like this too. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Buku selanjutnya ini adalah Animal Farm by George Orwell. Yang aku pegang ini adalah terbitan dari Bentang Pustaka. Jadi Animal Farm ini lumayan terkenal teman-teman, dan banyak juga yang ngebahas soal buku ini. Jadinya aku lumayan tertarik juga. Dan untuk harga, aku ini dapatnya seharga Rp33.150 dari Rp49.000. Jadi
murah teman-teman. Aku bakalan bacain blurbnya sedikit. Suatu malam, Major, si babi tua yang bijaksana, mengumpulkan para binatang di peternakan untuk bercerita tentang mimpinya. Setelah sekian lama hidup di bawah tirani manusia, Major mendapatkan visi bahwa kelak sebuah pemberontakan akan dilakukan binatang terhadap manusia, menciptakan sebuah dunia di mana binatang akan berkuasa atas dirinya sendiri. Tak lama pemberontakan benar-benar terjadi. Kekuasaan manusia digulingkan di bawah pimpinan dua babi cerdas, Snowball dan Napoleon. Namun, kekuasaan ternyata sungguh memabukkan. Demokrasi yang digaungkan perlahan berbelok kembali menjadi tiran, di mana pemimpin harus selalu benar. Dualisme kepemimpinan tak bisa dibiarkan. Salah satu harus disingkirkan, walau harus dengan kekerasan. Animal Farm merupakan novel alegori politik yang ditulis Orwell pada masa Perang Dunia II sebagai satir atas totalitarisme Uni Soviet. Dianugerahi Retro Hugo Award tahun 1996 untuk novela terbaik dan Prometheus Hall of Fame Award 2011. Animal Farm menjadi mahakarya Orwell yang melejitkan namanya. Ini sebenarnya udah ada di wishlist aku cukup lama, yang versi terbitan dari Gramedia, karena itu kayak satu paket gitu ya dari buku-buku klasik yang aku punya lainnya, tapi yang aku dapat ini. Tapi nggak apa-apa, ini aku juga suka covernya, cakep gitu loh. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Buku selanjutnya ini ada Words in Deep Blue by Cath Crowley. Alasan aku membeli buku ini karena aku kan belanjanya itu di Mijan Official Shop. Terus pas aku scroll untuk cari buku gitu, dan aku ngelihat judul ini gitu loh. Harganya juga lumayan murah, aku dapat 40.000 dari 78.000, jadi diskon juga. Terus yang bikin aku memutuskan beli buku ini adalah dari blurbnya. Aku rasa itu menarik. Aku akan bacain. Cinta hidup di antara barisan kata-kata. Ini adalah sebuah kisah cinta. Kisah tentang sebuah toko buku yang menyediakan ruangan khusus bagi para pengunjung untuk menuliskan pesan pada pinggiran kosong halaman buku yang mereka baca. Entah untuk orang asing, teman, ataupun kekasih. Kisah tentang Henry Jones dan Rachel Sweetie, sepasang sahabat yang terpisah dan bertemu kembali. Mereka menyusuri kata-kata yang tertinggal pada lembaran usang buku-buku bekas, kata-kata yang penuh kenangan dan kebahagiaan, kata-kata yang penuh ketidakpastian dan kesedihan. Kata-kata yang dulu diabaikan Henry Jones dan membuat Rachel Sweetie patah hati. Menarik, I think this is going to be interesting. Sebenarnya beberapa kali aku kayak remove dari keranjang aku, tapi pas aku baca ulang lagi blurbnya, sepertinya ini menarik, jadi pulang rumah dia. Oke, itu adalah Words in Deep Blue. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Sebagai penutup untuk video haul ini, aku dapat buku The Nutcracker and the Mouse King by Ita Hoffman. Covernya seperti ini, lucu ya. Oke, jadi ini harganya aku dapat seharga 25.000 dari 45.000, jadi lumayan murah. Kita baca blurbnya. Natal tiba dan Mary Stahlbaum menerima hadiah istimewa. Nutcracker, boneka kayu pemecah kacang yang berbentuk prajurit gagah. Segera saja Nutcracker menjadi mainan kesayangan Mary, dan gadis kecil itu bersumpah untuk merawat dan melindunginya. Mary tak tahu bahwa sesungguhnya Nutcracker adalah pangeran yang dikutuk dan diburu oleh Raja Tikus berkepala 7. Demi menyelamatkan nyawa Nutcracker, Mary harus mengorbankan banyak hal yang dia sayangi. Jujur aja aku beli karena harganya murah ya teman-teman, dan juga covernya menarik gitu. Tapi pas aku baca ini kayaknya sedikit-sedikit vibes dari Christmas Pig by J.K. Rowling, karena ini juga nuansanya Natal. Mungkin bakalan aku baca di bulan Desember ya, untuk mengimbangi hari Natal. Kayaknya bakalan seru sih. Ini juga kayaknya lumayan tipis teman-teman. Semoga aja seru dan bisa aku tamatin dalam satu kali dudukan, siapa tahu, who knows. Oke teman-teman, jadi itu adalah 10 buku yang aku beli di bulan April lalu. Jadi ada banyak banget judul-judulnya. Nah, di antara 10 buku ini, yang mana yang menurut kalian yang paling menarik, atau mungkin udah ada yang pernah baca gitu, boleh sharing pendapat kalian mengenai buku tersebut di komentar di bawah. Atau mungkin kalian ingin aku baca yang mana terlebih dahulu, boleh juga komentar di bawah urutannya seperti apa, oke?
Jadi itu aja untuk video haul kali ini. Semoga aja bisa menghibur kalian semua, and I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye.